Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Mudah-mudahan hari ini kalian semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, sehat jasmani dan juga sehat rohani. Tak lupa tetap selalu semangat belajar ya. Mudah-mudahan secepatnya kita bisa belajar tatap muka biar pembelajaran kita lebih efektif. Baiklah anak-anakku, untuk pelajaran hari ini kita masih membahas tentang bersih itu sehat. Lanjutan dari yang kemarin, pelajaran 5 tentang bersih itu sehat. Kita sekarang menginjak ke bagian B, peduli lingkungan. Allah menciptakan alam semesta ini untuk manusia. Kita harus mencintai alam ini, menjaga dan memelihara lingkungan. Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Jadi semua orang harus terlibat di dalam menjaga kebersihan lingkungan, termasuk anak-anak kalian pun ya. Kemudian jawab saja, bagaimana cara kita menjaga lingkungan kita agar tetap bersih? Ini cara-caranya. Satu, menjaga kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan itu ada dua. Satu, lingkungan sekolah kalau untuk kita. Kemudian yang kedua adalah lingkungan di rumah kita. Selalu jaga kebersihannya, karena bersih itu adalah pangkal sehat. Bahkan kata hadis mengatakan bersih itu sebagian daripada iman. Jadi kalau kalian mengaku menjadi orang yang beriman, harus selalu menjaga kebersihan. Bersihkan lingkungan, jangan sampai banyak kotoran. Apalagi di zaman pandemi katanya harus serba bersih. Walaupun tidak ada corona, harus serba bersih. Sekarang bahkan nih sudah mulai musim hujan, jangan sampai ada air-air yang menggenang di bekas-bekas wadah-wadah. Itu bisa menyebabkan sarang nyamuk. Nanti kalian terkena penyakit demam berdarah. Naudzubillahi min dzalik ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Kemudian yang kedua, memperbanyak tanaman di lingkungan. Kalau ada tanaman, ada lingkungan kosong atau ada ruang kosong, silahkan isi dengan tanaman-tanaman. Boleh itu tanaman hias atau tanaman obat, seperti kita menanam sereh, itu kan bisa mengusir nyamuk juga. Bisa menanam pohon cabai, biar nanti untuk masak mama. Atau pohon kalau yang suka bunga boleh menanam bunga. Ya. Nah, kemudian karena selain dari itu, tanaman pun bisa mengurangi polusi. Karena kan di kita sekarang sudah banyak polusi ya, banyak kendaraan bermotor. Kata ibu guru nanti nih, ibu wali kelas, tanaman itu beda dengan manusia. Kalau manusia yang dihirup adalah gas oksigen atau O2, mengeluarkan CO2 atau gas racun. Kalau tanaman sebaliknya, mereka menghirup CO2, mengeluarkan O2. Tanaman itu menghirup udara kotor, kemudian dia mengeluarkan udara bersih. Maka kalau di rumah banyak tanaman, insya Allah nanti rumah kita udaranya jadi segar. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Biasakan membuang sampah pada tempatnya. Sediakan tong sampah, boleh itu dari plastik, polybag tong sampah. Jangan sampai sampah berserakan, itu kotor sekali. Gitu ya. Kalau buang sampah sembarangan, apalagi musim hujan seperti ini, bisa menyebabkan apa coba? Bisa menyebabkan banjir. Tidak mau kan rumahnya kebanjiran? Karena itu apa? Kalau kebanjiran sangat merugikan. Kita nanti tidur di mana? Karena rumahnya sudah ditiduri sama air. Ya. Kemudian tidak merusak lingkungan. Nanti kalau kalian sudah besar, jangan sampai merusak lingkungan. Jagalah kelestarian lingkungan. Karena nih kalau seperti di gambar-gambar ini, pohonnya ditebang di hutan-hutan, nanti bisa menyebabkan banjir. Kemudian juga bisa menyebabkan longsor karena tidak ada yang menahan tanah itu dari gerusan air hujan. Kalau ada pohon, kan tanahnya tertahan sama akar pohon. Oke. Kemudian selanjutnya yang C adalah doa makan. Mengenal makan dan doa sebelum dan sesudah makan. Makan merupakan kebutuhan pokok manusia. Iya dong, kalau tidak makan pasti kita lapar. Makanan yang kita makan harus halal dan baik. Jangan sampai makanannya hasil mencuri, itu tidak baik. Atau harus halal dan baik juga. Baik itu gimana? Harus sehat. Jangan makan beli makanan jajan.
junk food, makanannya cabenya banyak sekali. Itu tidak baik karena dapat merugikan kesehatan. Saat makan kita harus mulai dengan cuci tangan dulu, duduk yang tenang, jangan sambil main HP dong, dan berdoa. Mengapa sebelum makan harus berdoa? Nah, karena biar makan kita diberkahi. Bahkan dulu nih ada cerita, ada dua setan. Yang satu setannya kurus, yang satu setannya gemuk. Kata yang gemuk, "Hei setan kurus, kenapa kamu kurus?" Karena aku mengikuti orang. Setiap orang itu mau makan, dia baca doa. Jadi aku gak bisa ikut makan. Kata yang kurus, kenapa kamu gemuk? Karena aku mengikuti orang. Setiap orang itu makan, dia tidak pernah baca bismillah, tidak pernah baca doa. Makanya dia makan, saya pun ikut makan. Maka saya jadi gemuk. Makanya begitu, kalau tidak baca doa dulu, nanti kita makannya dibarengi sama setan. Mau dibarengi sama setan? Tentu tidak ya. Kemudian ini doanya doa sebelum makan. Silakan dihafalkan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Artinya, ya Allah, berikanlah kepada kami atas rezeki yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Ini doa sebelum makan. Kalau sesudahnya, alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan minum kepada kami dan telah menjadikan kami orang-orang Islam. Ya. Kemudian ada adabnya nih, adab ketika makan dan minum. Satu, mencuci tangan dengan air bersih sebelum makan. Ya dong, harus cuci tangan dulu biar tidak ada kuman. 3, duduk dengan baik dan sopan di tempat yang telah disediakan. Gak boleh sambil nongkrong. Tapi ya kalau gak ada tempat lagi ya bolehlah sambil nongkrong. C, tidak bergurau dan tidak berbicara ketika makan dan minum. Biar makannya khusyuk. Jangan sambil main HP. Makan dan minum menggunakan tangan kanan. Makan dan minumnya pakai tangan kanan, karena kalau tangan kiri itu adalah tangan yang buat sesuatu yang jelek, seperti cebok dan lain sebagainya. Makanya makan harus dengan tangan kanan. Kemudian membaca doa sebelum dan sesudah makan. Yang tadi ya, kalau sebelum makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau sesudah makan, alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kemudian makanan dan minuman harus halal, jangan hasil mencuri, baik, bergizi dan bersih. Masak dulu, enak ya. Makan dan minum tidak berlebihan, jangan sampai nepikeun sampai muntah lagi karena kebanyakan makan, nggak boleh, itu jadi haram. Makan dan minum dengan tenang, jangan tergesa-gesa, nanti tersedak. Kemudian makan dan minum tidak sambil berdiri, jangan ya. Walaupun nanti misalkan kalian kalau di kota itu suka ada, kalau yang hajatan namanya standing party. Gayanya standing party. Standing party itu artinya ketika kita datang, kemudian di tempat hajatannya itu nggak ada kursi, tidak disediakan kursi, memang sengaja makannya sambil bincang-bincang sambil berdiri. Itu jangan ikut-ikutan ya, karena itu tidak baik. Kayak sapi itu mah. Ya kan, sapi kalau makan sambil berdiri ya. Kayak kambing, kayak ayam, nggak boleh. Kita mah harus duduk. Mengunyah makanan sampai halus biar nanti cepat diserap oleh usus. Membereskan dan membersihkan peralatan makan. Habis makan, biasakan cuci piring sendiri. Oke. Kalau anak-anak, itulah materi kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian tugasnya adalah silakan mencatat dulu. Mencatat yang ini. B, peduli lingkungan. Yang B-nya saja ya. Ininya nggak usah lah. B, peduli lingkungan. Kemudian catat lagi langsung ke 1.
Satu, menjaga kebersihan lingkungan. Sudah, yang hitamnya saja, yang tulisannya tebal. Kemudian 2, memperbanyak tanaman di lingkungan. Sudah. Kemudian 3, tidak membuang sampah sembarangan. Sudah, sampai situ. 4, tidak merusak lingkungan. Sudah. Kemudian lanjutkan lagi mencatatnya. C, doa makan. Kemudian 1, mengenal makna doa sebelum dan sesudah makan. Itu ya yang ditulis. Kemudian ini nih yang ditulis. Mengapa sebelum makan dan minum harus membaca doa? Tulis itu ya, dari mengapa sampai berdoa sebelum makan itu penting agar makan dan minum diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai ini, sampai makanan yang diberkahi Allah akan menjadikan tubuh kita sehat dan kuat. Tulis sampai itu. Dari mengapa sebelum makan dan minum harus berdoa sampai menjadikan tubuh kita sehat dan kuat. Itu ditulis. Kemudian tulis lagi 1, doa sebelum makan. Tulis ya. Allahumma barik. Belajar menulis Arab. Biarin enggak apa-apa. Enggak bisa juga sedikit-sedikit lah. Yang penting belajar. Biar nanti kalau sudah kelas 6 sudah pintar. Tulis doa sebelum makan. Allahumma barik lananya. Terus sama artinya juga boleh. Kemudian doa sesudah makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa jalana minal muslimin. Sama artinya. Satu lagi, adab ketika makan dan minum. Tulis 3 saja. Silakan pilih mau yang mana. Ya, adab ketika makan dan minum. Tulis 3 saja. Oke. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan ditulis di buku PAI. Kalau ada yang tidak dimengerti, silahkan ditanyakan ke Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.